Pulanglah, kemas barangmu. Kamu hanya punya waktu 24 jam. Itulah bisikan ibuku saat menyelipkan sebuah amplop ke tanganku tepat di depan suamiku. Suaranya hampir tidak terdengar, hanya berupa desisan tipis yang terkubur di bawah riuh angin sore di teras rumah kayu miliknya. Aku merasakan jemari ibu yang kasar dan dingin meremas telapak tanganku, memberikan sebuah tekanan peringatan yang membuat bulu kuduku berdiri. Di sampingku, Arlan, pria yang kunikahi 3 tahun lalu, masih tersenyum lebar. Ia baru saja meletakkan satu keranjang buah-buahan impor mahal di atas meja kayu ibu yang sudah mulai lapuk. Senyum Arlan begitu sempurna, terlalu sempurna. "Ibu yakin tidak mau ikut kami menginap di kota akhir pekan ini?" tanya Arlan dengan nada lembut yang selama ini selalu berhasil membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ibu menggeleng cepat. Matanya sedikit pun tidak berani menatap Arlan. "Tidak, Nak Arlan, ibu sedang tidak enak badan. Biarkan Maya saja yang pulang." Sepanjang perjalanan pulang ke rumah mewah kami di pusat kota, aku hanya terdiam. Arlan fokus menyetir mobil BMW-nya, sesekali bersenandung mengikuti irama musik klasik yang membosankan. Aku mendekap tas tanganku erat-erat. Di dalamnya, amplop coklat pemberian ibu terasa seberat bongkahan batu. Pikiran-pikiran buruk mulai berputar di kepalaku. Ibu adalah sosok yang sangat menyayangi Arlan. Setidaknya itu yang kutahu selama ini. Mengapa tiba-tiba ia mengusirku? Mengapa ia tampak ketakutan melihat suamiku sendiri? Ternyata isi amplop itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Setibanya di rumah, aku langsung melesat menuju kamar mandi di dalam kamar utama. Aku mengunci pintu dan terduduk di atas tutup toilet, mengatur nafas yang mulai tersengal. Dengan tangan gemetar, aku merobek amplop itu. Isinya bukan surat panjang, hanya ada 2 benda. Sebuah kartu memori mikro atau SD card, dan selembar foto lama yang sudah agak menguning. Aku mengerutkan kening melihat foto itu. Itu adalah foto pernikahan ayah dan ibuku. Tapi ada yang aneh. Di sudut foto, ada lingkaran merah yang mengitari sosok pria yang berdiri di latar belakang, mengenakan seragam perawat rumah sakit. Wajah pria itu sangat mirip dengan seseorang yang sangat kukenal. Dengan jantung berdegap kencang, aku memasukkan kartu memori itu ke dalam ponsel cadanganku yang tersembunyi di laci kosmetik. Hanya ada 1 file rekaman suara di sana. Aku memasang earphone dan menekan tombol play. Dosisnya sudah ditingkatkan. Suara itu dingin dan tajam. Aku tersentak. Itu suara Arlan. "Sudah, Tuan. Jika dia terus meminumnya setiap malam, dalam waktu 1 minggu, fungsi syaraf motoriknya akan melemah. Dia akan terlihat seperti pengidap depresi berat atau gangguan mental. Tidak akan ada yang curiga saat kita membawanya ke fasilitas rehabilitasi di luar negeri," sahut seorang wanita. Aku mengenali suara itu. Dokter Sinta, dokter spesialis kesuburan yang selama ini menangani program kehamilanku. "Bagus, pastikan dokumen pengalihan aset itu siap minggu depan. Setelah dia dinyatakan tidak kompeten secara mental, aku akan mengambil alih seluruh saham warisan ayahnya. Setelah itu, kamu tahu apa yang harus dilakukan pada pasien itu, bukan?" Hening sejenak, lalu terdengar tawa kecil yang mengerikan dari Arlan. "Dia terlalu mencintaiku, Sinta. Begitu bodoh sampai dia tidak sadar bahwa suplemen yang kuberikan setiap malam adalah tiketnya menuju kegilaan." Aku menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Seluruh tubuhku menggigil hebat. Suplemen kuning yang diberikan Arlan setiap malam, yang ia katakan sebagai nutrisi agar aku cepat hamil, ternyata adalah racun yang menghancurkan syarafku perlahan-lahan. Pantas saja belakangan ini aku sering merasa pusing, linglung, dan sering lupa akan kejadian sederhana. Aku pikir itu hanya stres karena belum memiliki anak. Tapi ternyata suamiku sedang menyusun skenario untuk memenjarakanku di rumah sakit jiwa demi hartaku. "Maya, sayang, kamu di dalam. Kenapa lama sekali?" Suara ketukan di pintu kamar mandi membuatku hampir berteriak. Itu suara Arlan. Suara yang tadinya ku dengar penuh cinta, kini terdengar seperti suara ular yang siap membelit leherku. Iya mas, perutku sedikit mual." Jawabku berusaha menormalkan suara, meski gigiku gemeletuk karena takut. "Oh, mungkin karena singkong goreng ibu tadi. Sini, keluar. Aku sudah siapkan suplemen malammu dan segelas air hangat.
Kamu harus istirahat agar besok pagi kita bisa bertemu Dokter Sinta untuk pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin. Sekarang aku tahu apa artinya itu. Besok adalah hari di mana mereka akan menjalankan tahap akhir rencana mereka. Aku melihat jam di dinding. Pukul 9 malam. Ibuku benar. Aku hanya punya waktu sampai besok pagi untuk melarikan diri atau aku akan kehilangan kebebasanku dan mungkin nyawaku selamanya. Aku menarik nafas panjang, menghapus sisa air mata, dan menyembunyikan kartu memori itu di dalam lipatan hijabku yang tergantung. Aku harus keluar dari kamar mandi ini dan berakting seolah-olah tidak tahu apa-apa. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku tidak boleh kalah. Aku membuka pintu kamar mandi dengan wajah yang kupaksa terlihat lesu. Arlan berdiri di sana, menyandarkan tubuhnya pada bingkai pintu dengan kemeja yang sudah dilepas kancing atasnya. Di tangannya, ia memegang sebuah gelas kristal berisi air putih dan kapsul kuning yang kini tampak seperti peluru bagi nyawaku. "Ini sayang, minum dulu," ucapnya lembut sambil mengelus pipiku. Jemarinya yang hangat terasa seperti es yang membekukan darahku. Aku menatap kapsul itu. Jika aku menolaknya sekarang, Arlan akan tahu bahwa aku sudah membaca peringatan ibu. Tapi jika aku meminumnya, syarafku akan kembali tumpul dan aku mungkin tidak akan punya kekuatan untuk melarikan diri malam ini. Otakku berputar cepat. Aku menerima gelas itu dengan tangan yang sengaja kubuat sedikit gemetar. "Mas, bisakah ambilkan aku balsem di laci meja rias? Tengkuku rasanya sangat kaku," pintaku sambil memijat leher. Begitu Arlan membalikan badan, aku dengan secepat kilat memasukkan kapsul itu ke dalam mulut, namun menyembunyikannya di bawah lidah. Aku segera meminum airnya dalam satu tegukan besar, lalu berdeham keras. Saat Arlan kembali membawa balsam, aku sudah berpura-pura mengusap bibir dengan punggung tangan, sementara kapsul itu masih aman terselip di bawah lidahku. "Sudah diminum?" "Pintar." Arlan mengecup keningku. "Tidurlah. Besok pagi jam 8 kita harus sudah sampai di klinik Sinta. Dia bilang ada prosedur baru yang harus kita jalani." Aku hanya mengangguk pelan dan merebahkan diri di tempat tidur, menarik selimut hingga ke dada. Aku memunggungi Arlan, memejamkan mata, dan menunggu. Menunggu detak jantungku tenang, menunggu napas Arlan berubah menjadi dengkuran halus yang menandakan ia telah terlelap. 1 jam terasa seperti 1 abad. Kapsul di bawah lidahku mulai terasa pahit karena selaputnya sedikit mencair. Begitu aku yakin Arlan sudah tidur nyenyak, aku bangkit perlahan, menuju kamar mandi dan membuang sisa kapsul yang hancur itu ke dalam lubang wastafel. Aku membasuh mulutku berkali-kali, berusaha membuang rasa sisa racun yang sempat menyentuh lidahku. Aku kembali ke dalam kamar dengan langkah tanpa suara. Aku tidak bisa membawa koper, itu akan terlalu mencolok. Aku mengambil tas ransel kecil yang biasa kugunakan untuk mendaki gunung yang tersimpan di bagian paling belakang lemari. Aku memasukkan beberapa potong pakaian sederhana, paspor, buku tabungan atas namaku sendiri yang belum sempat dijemah Arlan, dan tentu saja kartu memori serta foto dari ibu. Pukul 2 dini hari, aku menyelinap keluar kamar. Rumah mewah ini mendadak terasa seperti labirin yang penuh jebakan. Aku tahu, Arlan memasang kamera pengawas di ruang tamu dan lorong depan. Aku harus keluar melalui pintu dapur yang terhubung langsung dengan area jemuran di belakang, yang biasanya tidak dipantau secara ketat. Namun, tepat saat aku melewati ruang kerja Arlan, aku melihat pintu itu sedikit terbuka. Sebuah cahaya redup dari lampu meja terpantul di lantai marmer. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Aku masuk ke dalam ruangan yang berbau parfum kayu cendana dan cerutu itu. Di atas meja kerja Arlan, terdapat sebuah map merah yang terbuka. Aku mendekat dan menyinari map itu dengan lampu ponselku yang kuredupkan. Mataku terbelak-belak. Itu bukan sekedar dokumen pengalihan aset. Itu adalah polis asuransi jiwa atas namaku dengan nilai pertanggungan 10 miliar rupiah. Dan yang membuat darahku berdesir hebat adalah tanggalnya. Polis itu baru saja aktif 3 hari yang lalu. Di bawah map itu, ada secarik nata kecil dengan tulisan tangan Dokter Sinta. Obatnya bekerja dengan baik. Kondisi jantungnya mulai tidak stabil. Kita bisa mengeksekusi rencana serangan jantung mendadak 2 minggu lagi setelah dia menandatangani surat kuasa penuh. Lututku lemas. Mereka tidak hanya ingin mengurungku di rumah sakit jiwa. Mereka ingin membunuhku. Mereka ingin membuat kematianku terlihat alami, persis seperti kematian ayahku setahun yang lalu. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di tangga. Aku segera mematikan lampu ponselku dan bersembunyi di bawah meja kerja Arlan yang besar itu. Napasku tertahan di tenggorokan.
Pintu ruang kerja terbuka lebar, lampu utama dinyalakan. Aku bisa melihat sepasang kaki mengenakan sandal rumah berwarna abu-abu. Itu Arlan, dia tidak sedang tidur. Di mana aku meletakkan ponsel satunya lagi? Gumam Arlan pelan. Ia berjalan mendekati ke arah meja. Aku merapatkan tubuhku ke dinding meja, berusaha sekecil mungkin. Jantungku berdegup sangat kencang hingga aku takut suaranya akan terdengar olehnya. Arlan menggeser kursi kerja, tepat di depanku. Ia duduk di sana selama beberapa menit, membuka-buka laci dan mengetik sesuatu di laptopnya. Santi. Tua bangkai itu seharusnya diam saja. Dia pikir aku tidak tahu dia memberikan sesuatu pada Maya tadi sore. Aku tersentak. Arlan tahu. Dia tahu ibu memberiku amplop itu. Arlan kemudian mengangkat telepon. Halo, Sinta, siapkan timu sekarang. Kita tidak bisa menunggu sampai pagi. Maya mulai terlihat aneh. Aku curiga dia tidak minum obatnya tadi malam. Jemput dia sekarang juga di rumah. Kita bawa dia secara paksa dengan alasan dia mengalami episode depresi manik yang membahayakan. Mendengar itu, duniaku seolah runtuh. Waktu 24 jam yang diberikan ibu ternyata sudah dipangkas oleh kecurigaan Arlan. Aku tidak punya waktu sampai fajar. Aku harus keluar dari rumah ini sekarang juga, atau aku akan berakhir di tangan mereka malam ini. Arlan menutup telepon dan berdiri. Ia berjalan keluar ruang kerja tanpa mematikan lampu. Ini adalah kesempatanku. Begitu langkah kakinya menjauh menuju kamarnya, mungkin untuk menyeretku keluar, aku segera merangkak keluar dari bawah meja kerja. Aku berlari menuju dapur, membuka pintu belakang, dan melompat pagar tembok belakang yang berbatasan dengan gang sempit. Aku tidak peduli lagi dengan kakiku yang lecet atau bajuku yang tersangkut kawat berduri. Aku berlari menembus kegelapan malam, menuju rumah satu-satunya orang yang bisa membantuku, selain ibu. Seseorang yang wajahnya ada di foto lama pemberian ibu. Udara malam yang menusuk tulang terasa seperti ribuan jarum yang menembus kulitku saat aku menyusuri gang-gang sempit di pinggiran kota. Nafasku terengah-engah, meninggalkan uap tipis di udara. Aku tidak berani berhenti, bahkan ketika paru-paruku terasa seakan mau meledak. Di kejauhan aku mendengar sirene ambulans yang melolong membelah kesunyian malam. Aku tahu itu adalah ambulans dari klinik Dr. Shinta. Mereka sudah sampai di rumah mewah itu, dan mereka pasti sedang menemukan kamar yang kosong dan pintu belakang yang terbuka. Aku merogoh saku tas ranselku, memastikan foto lama itu masih ada. Pria di foto itu, pria yang dilingkari merah oleh ibu, adalah Pak Hadi. Dia adalah mantan kepala perawat di rumah sakit tempat ayahku dirawat sebelum meninggal. Dulu, ayah sangat mempercayainya, namun tiba-tiba Pak Hadi menghilang, atau lebih tepatnya mengundurkan diri secara mendadak hanya beberapa hari setelah pemakaman ayah. Ibu menuliskan sebuah alamat di balik foto itu dengan tulisan tangan yang sangat kecil. Kampung Melati, Gang 4, Rumah Cat Hijau. Aku berhasil menemukan pangkalan ojek yang masih beroperasi di dekat pasar induk. Dengan wajah yang kusembunyikan di balik tudung jaket, aku meminta pengemudi ojek membawaku ke alamat tersebut. Motor melaju kencang, meninggalkan kebisingan kota menuju area pemukiman padat yang kumuh. Pikiranku berkecamuk. Mengapa Arlan menyebut ibuku tua bangkai? Mengapa dia begitu yakin ibu telah mencampuri urusannya? Dan yang paling penting, apa hubungan Arlan dengan pria di foto ini? Setibanya di Gang 4, aku berjalan kaki menyusuri rumah-rumah yang berhimpitan. Suara gonggongan anjing liar membuat nyaliku menciut. Namun kemarahan terhadap pengkhianatan Arlan memberiku kekuatan tambahan. Akhirnya aku menemukan rumah itu. Cat hijaunya sudah mengelupas di sana-sini, dan pagar besinya sudah berkarat. Aku mengetuk pintu kayu itu berkali-kali. Pak Hadi, buka pintunya. Ini Maya, putri Pak Haris. Seruku setengah berbisik. Hening cukup lama. Aku hampir menyerah dan mengira rumah ini kosong, ketika akhirnya lampu teras menyala redup. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah seorang pria tua dengan rambut yang sudah memutih sepenuhnya. Matanya yang cekung menatapku dengan penuh ketakutan. Begitu dia mengenali wajahku, dia menarikku masuk dengan kasar dan segera mengunci pintu rapat-rapat. Kamu gila datang ke sini, Maya. Mereka bisa membunuhmu. Pak Hadi bernapas dengan berat. Ia tampak seperti orang yang sedang diburu. Siapa yang akan membunuhku, Pak? Arlan? Dr. Shinta? Jelaskan padaku apa yang terjadi pada ayahku. Aku mendesak, mencengkram lengan pria tua itu. Pak
Hadi membimbingku duduk di ruang tamu yang sempit dan berbau minyak kayu putih. Ia mengambil nafas panjang sebelum mulai bicara. Ayahmu tidak meninggal karena serangan jantung alami, Maya. Dia dibunuh secara perlahan, persis seperti yang sedang mereka lakukan sekarang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Maksud Bapak? Arlan, pria itu bukan hanya sekedar pemuda berbakat yang muncul entah dari mana. Nama aslinya adalah Adrian. Dia adalah putra dari mendiang saingan bisnis ayahmu yang bangkrut dan bunuh diri 20 tahun lalu. Adrian menyalahkan Pak Haris atas kematian orang tuanya. Dia mendekatimu, memikatmu, dan masuk ke keluarga kalian hanya untuk satu tujuan, kehancuran total. Pak Hadi mengambil sebuah kotak kaleng tua di bawah meja. Malam sebelum ayahmu meninggal, saya melihat Dr. Shinta menyuntikkan sesuatu ke botol infus Pak Haris. Saya mencoba melapor pada manajemen rumah sakit, tapi mereka justru mengancam saya. Saya tahu, Shinta dan Adrian bekerja sama. Mereka punya akses ke obat-obatan eksperimental yang tidak meninggalkan jejak dalam otopsi biasa. Saya melarikan diri, karena mereka mengancam akan menghabisi keluarga saya jika saya buka mulut. Aku merasa dunia di sekelilingku berputar. Jadi Arlan atau Adrian telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Dia menghancurkan ayahku dan sekarang dia mengincar nyawaku untuk melengkapi balas dendamnya sekaligus mengambil alih seluruh kejayaan yang bangun ayahku. Ibumu, Bu Santi, sudah tahu tentang ini sejak sebulan yang lalu. Dia datang padaku, meminta bukti. Saya memberikannya kartu memori itu, hasil rekaman tersembunyi yang saya ambil di rumah sakit dulu, ditambah rekaman pembicaraan Adrian yang sempat saya sadap saat dia berkunjung ke klinik Shinta. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar berhenti tepat di depan rumah. Cahaya lampu mobil menembus kaca jendela yang tipis, menyapu ruangan itu. Aku dan Pak Hadi membeku. Sebuah suara yang sangat kukenal terdengar dari luar menggunakan pengeras suara ambulans. Maya, keluarlah. Kami tahu kamu di dalam. Jangan persulit keadaan, sayang. Kamu sedang sakit. Kamu butuh perawatan medis segera. Itu suara Arlan, dingin, berwibawa, dan penuh ancaman. Bagaimana dia bisa tahu? Bisikku panik. Ponselmu. Pak Hadi menunjuk tas ranselku. Mereka pasti memasang alat pelacak di dalam tas atau di ponsel cadanganmu. Sial, aku tidak teliti. Arlan sudah selangkah di depan. Lewat pintu belakang, cepat. Pak Hadi mendorongku menuju dapur. Ada jalan tikus menuju pasar subuh. Kamu harus menghilang di keramaian. Bawa ini. Dia menyerahkan sebuah amplop besar berisi dokumen medis asli ayahku yang ia simpan selama setahun ini. Lalu Bapak bagaimana? Jangan khawatirkan aku. Aku sudah tua. Pergilah, selamatkan dirimu dan kembalikan kehormatan ayahmu. Aku berlari keluar pintu belakang tepat saat pintu depan rumah Pak Hadi didobrak paksa. Aku mendengar suara gaduh, teriakan Arlan yang memerintah, dan suara kaca yang pecah. Aku berlari menyusuri ganggang sempit, melewati jemuran warga dan melompati selokan besar. Di ujung gang, aku melihat keramaian pasar subuh. Pedagang sayur dan pembeli mulai memadati area. Aku menyelinap di antara tumpukan keranjang kol, berusaha mengatur nafas dan menyenangkan diri. Namun saat aku baru saja hendak melangkah keluar menuju jalan raya, sebuah tangan besar mencengkram bahuku dari belakang. Mau lari kemana lagi, Maya? Aku berbalik dan melihat seorang pria berbadan tegap dengan seragam perawat putih. Di tangannya ia memegang sebuah jarum suntik berisi cairan bening. Di belakangnya, Arlan berjalan perlahan dengan senyum kemenangannya. Kamu pikir peringatan ibumu bisa menyelamatkanmu? Waktumu sudah habis, sayang. 24 jam itu aku yang menentukan kapan berakhirnya. Tangan pria berseragam perawat itu mencengkram bahuku sekuat catut besi. Ujung jarum suntik yang berkilau di bawah lampu pasar yang remang-remang hanya berjarak beberapa sentimeter dari leherku. Aku bisa merasakan aroma alkohol yang tajam dari kapas yang ia pegang di tangan lainnya. Di depanku, Arlan berdiri dengan angkuh. Tangannya dimasukkan ke dalam saku celana kainnya yang mahal, seolah-olah ia sedang menonton pertunjukan teater yang menghibur, bukan sedang melakukan penculikan di tempat umum. Jangan membuat keributan, Maya. Orang-orang di sini akan mengira kamu adalah pasien gangguan jiwa yang sedang kumat. Lihatlah dirimu, berantakan, pucat, dan gemetar. Siapa yang akan percaya padamu? Bisik Arlan dengan nada yang sangat tenang namun mematikan. Aku melihat sekeliling dengan putus asa. Beberapa pedagang sayur mulai menoleh ke arah kami. Namun Arlan segera mengeluarkan sebuah kartu identitas medis palsu dan menunjukkannya kepada mereka.
Mohon maaf Bapak Ibu, ini pasien kami dari klinik utama. Dia mengalami depresi akut dan mencoba melukai dirinya sendiri. Kami harus membawanya kembali demi keselamatannya, ucap Arlan dengan wajah yang penuh keprihatinan palsu. Para pedagang itu mengangguk paham, lalu kembali sibuk dengan dagangan mereka. Masyarakat kita memang seringkali enggan mencampuri urusan medis orang lain, apalagi jika yang bicara terlihat seperti orang berpendidikan dan kaya. Saat perawat itu bersiap menghujamkan jarumnya, sebuah ide nekat muncul di kepalaku. Aku tidak boleh melawan dengan kekuatan fisik, aku harus melawan dengan kekacauan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku tidak merontak ke belakang, melainkan justru membanting tubuhku ke depan, ke arah meja kayu milik pedagang telur di sampingku. Brak! Meja itu terguling, ratusan butir telur pecah berantakan di atas aspal menimbulkan bau amis yang menyengat dan lendir kuning yang licin. Aku berteriak sekencang mungkin, "Maling! Maling! Dia mau merampok tas saya! Tolong!" Teriakan maling di pasar subuh adalah mantra yang jauh lebih efektif daripada teriakan tolong. Dalam sekejap, perhatian seluruh pasar teralihkan. Beberapa kuli panggul yang tadinya acuh tak acuh langsung menjatuhkan beban mereka dan berlari ke arah kami. Perawat itu terkejut dan genggamannya melonggar karena ia takut dikeroyok massa. Arlan pun tampak kehilangan ketenangannya saat melihat segerombolan orang mulai mengepung mereka. "Bukan, saya suaminya, dia gila!" teriak Arlan panik. "Mana ada maling, aku maling, hajar!" teriak salah satu kuli yang melihat tas ranselku ditarik paksa oleh perawat tadi. Dalam kekacauan itu, saat massa mulai merubung Arlan dan anak buahnya, aku merangkak di antara kerumunan, tidak peduli dengan baju yang kotor terkena pecahan telur. Aku menyelinap ke bawah kolong meja lapak lain, merayap menuju bagian belakang pasar yang berbatasan dengan pemukiman penduduk yang lebih padat. Aku mendengar suara gaduh, teriakan marah, dan bunyi pukulan di belakangku. Aku tidak tahu apakah Arlan terluka, tapi itu memberiku waktu yang sangat berharga. Aku berlari menyusuri gang sempit yang becek, jantungku berdegup seperti genderang perang. Aku harus segera pergi dari area ini sebelum polisi datang atau sebelum Arlan berhasil menjelaskan situasinya. Aku melihat sebuah angkot yang sedang mangkal di ujung gang. Tanpa bertanya tujuannya, aku melompat masuk dan meminta supirnya segera jalan. Di dalam angkot yang berbau asap rokok dan minyak wangi murahan, aku mencoba menenangkan napasku. Aku merogoh amplop besar yang diberikan Pak Hadi. Di dalamnya ada catatan medis Kasli ayahku yang menunjukkan kadar kalium yang sangat tinggi dalam darahnya sesaat sebelum meninggal, sesuatu yang hanya bisa terjadi jika ada suntikan eksternal yang disengaja. Ada juga salinan kontrak kerjasama rahasia antara Arlan dan Dr. Shinta yang melibatkan perusahaan farmasi cangkang di luar negeri. Namun, ada satu dokumen yang membuat jantungku mencelos, sebuah surat wasiat yang dipalsukan. Di sana tertera tanda tangan ayahku yang terlihat sangat mirip tapi kaku, menyatakan bahwa seluruh saham perusahaan dan aset rumah tangga diberikan kepada Arlan jika ayah meninggal, tanpa sisa sepeser pun untukku atau ibu. Adrian, pria itu benar-benar ingin menghapus keberadaanku dari sejarah keluargaku sendiri. Aku turun di depan sebuah pom bensin yang cukup jauh dari pasar. Aku harus segera menghubungi Pak Burhan, pengacara lama ayahku yang disebutkan ibuku dalam pesannya. Namun aku menyadari ponsel cadanganku sudah hancur tertindih saat aku membanting meja tadi. Aku harus mencari telepon umum atau meminjam ponsel seseorang. Saat aku sedang berdiri bingung di tepi jalan, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depanku. Kaca jendelanya perlahan turun, memperlihatkan seorang wanita cantik dengan kacamata hitam besar. Itu Dr. Shinta. "Masuk, Maya, atau Arlan akan melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk pada ibumu daripada sekedar memberikan peringatan," ucap Shinta dingin. Aku terpaku. "Apa yang kamu lakukan pada ibuku?" Shinta menyenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan racun. Dia menunjukkan layar ponselnya kepadaku. Di sana terlihat sebuah video live streaming yang memperlihatkan ibuku sedang duduk di sebuah kursi di dalam ruangan yang gelap dan terikat, dengan seorang pria berdiri di belakangnya memegang pisau lipat. "Ibumu tidak pergi ke tempat aman seperti yang ia tulis di pesan singkat itu, Maya. Anak buah Arlan lebih cepat darinya. Sekarang masuk ke mobil ini, atau video ini akan berakhir dengan darah." Shinta membukakan pintu mobil dari dalam. Aku merasa duniaku benar-benar runtuh. Harapan yang baru saja tumbuh saat berhasil melarikan diri dari pasar kini hancur berkeping-keping. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa membiarkan ibuku terluka karena kesalahanku. Dengan langkah gontai, aku masuk ke dalam mobil sedan itu. Shinta segera mengunci pintunya secara otomatis dan melajukan mobil dengan kecepatan tinggi.
Kamu pintar, Maya. Tapi Arlan jauh lebih berpengalaman dalam hal ini. Kamu seharusnya minum obat itu dan tertidur dengan tenang. Sekarang kamu membuat segalanya menjadi rumit bagi semua orang. Sinta mengambil sebuah alat suntik kecil dari laci dashboard mobil. Kalian tidak akan pernah menang, Sinta. Bukti-bukti itu sudah aku amankan. Aku mencoba menggertak, meskipun tanganku gemetar hebat. Bukti? Oh, maksud kamu amplop dari perawat tua itu? Arlan sudah mengambilnya dari ranselmu saat perawat tadi mencengkeramu di pasar. Yang kamu bawa sekarang di dalam ransel itu hanyalah kertas-kertas kosong yang sengaja ditukar oleh Pak Hadi, yang ternyata sudah bekerja untuk kami sejak awal. Aku merogoh tas ranselku dengan panik. Pak Hadi, pria tua yang aku percayai ternyata adalah bagian dari rencana mereka untuk menjebakku agar aku keluar dari persembunyian dan membawa semua bukti asli yang mungkin masih tersisa di tanganku. Lalu di mana bukti yang asli? Aku bertanya dengan suara yang hampir hilang. Itu rahasia yang akan kamu bawa ke dalam kegelapan maya. Sinta menusukkan jarum suntik itu ke lenganku sebelum aku sempat bereaksi. Pandanganku mendadak buram, kepalaku terasa sangat berat dan suara mesin mobil terdengar menjauh. Hal terakhir yang aku lihat sebelum semuanya menjadi hitam adalah wajah Sinta yang tertawa kecil dan bayangan Arlan yang muncul dari balik kursi belakang mobil, membisikkan sesuatu di telingaku. Selamat datang di sisa hidupmu yang singkat. Kesadaranku kembali perlahan. Namun rasa sakit yang menghantam kepalaku terasa seperti dentuman palu godam. Pandanganku kabur, hanya menangkap bintik-bintik cahaya putih yang berpendar di atas langit-langit beton yang kusam. Aku mencoba menggerakkan tanganku, namun ada sensasi dingin dan keras yang menahan pergelangan tanganku. Suara gemerincing besi terdengar setiap kali aku bergerak. Aku diborgol di sebuah tempat tidur besi. Aroma di ruangan ini sangat tajam, campuran bau antiseptik, debu, dan lembab. Ini bukan rumah sakit umum, ini terasa seperti sebuah bangsal tua yang sudah lama ditinggalkan. Suara tetesan air dari keran yang bocor terdengar berirama, seolah menghitung sisa waktuku yang semakin menipis. Sudah bangun, Maya? Suara itu muncul dari sudut ruangan yang gelap. Sesosok bayangan melangkah maju ke bawah cahaya lampu bohlam yang berkedip. Itu Arlan. Ia sudah berganti pakaian, kini mengenakan kemeja hitam yang sangat rapi. Di tangannya, ia memutar-mutar sebuah jam tangan perak, jam tangan milik ayahku. Ia duduk di kursi kayu di samping tempat tidurku, menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, antara kasihan dan kemenangan. Di mana ibuku? Suaraku keluar hanya berupa bisikan serak. Tenggorokanku terasa seperti terbakar. Arlan terkekeh pelan. Ia mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di depan mataku. Layar itu masih menunjukkan video ibuku. Namun kali ini ibu tidak lagi terikat. Ibu sedang duduk di sebuah meja makan, menikmati teh hangat. Namun di belakangnya tetap ada pria berjas gelap yang berjaga. Ibumu aman, sejauh kamu kooperatif. Dia pikir kamu sedang menjalani observasi medis rahasia untuk penyembuhanmu. Ibu yang malang, dia selalu percaya pada menantu kesayangannya. Kamu iblis, Adrian. Aku meludahi arahnya, meski hanya mengenai ujung sepatunya. Arlan tidak marah, ia justru mengambil tisu dan menyeka sepatunya dengan tenang. Adrian, nama yang sudah lama tidak aku dengar. Kamu tahu, Maya, ayahmu bukan orang suci. Dia menghancurkan keluarga kami hanya untuk mendapatkan proyek bendungan itu. Ibuku mati depresi, ayahku gantung diri. Aku tumbuh besar dengan satu tujuan, mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik keluargaku, ditambah bunga yang sangat besar. Tapi aku tidak tahu apa-apa, aku mencintaimu dengan tulus. Teriakku histeris, membuat borgol di tanganku berdenting keras. Itulah kesalahan terbesarmu, Maya, mencintai musuhmu. Arlan berdiri dan berjalan menuju meja kecil yang penuh dengan peralatan medis. Shinta masuk ke ruangan itu, membawa sebuah nampan berisi beberapa botol cairan kimia. Persiapan sudah selesai, Arlan, ucap Shinta tanpa melihatku. Ia mulai mencampurkan cairan-cairan itu ke dalam sebuah kantung infus. Apa yang akan kalian lakukan? Aku bertanya dengan ketakutan yang memuncak. Shinta menoleh, menatapku dengan dingin. Efek samping dari obat yang selama ini kamu minum adalah ketidakstabilan mental yang progresif. Malam ini, di catatan medis, kamu akan mengalami serangan histeria hebat yang membuatmu mencoba mengakhiri hidupmu. Kami akan menyelamatkanmu, tentu saja. Tapi otakmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda, menatap dinding kosong, sementara suamimu yang berbakti ini mengelola seluruh warisan Pak Haris. Dokumennya sudah siap, Arlan. Sudah, surat kuasa mutlak atas saham Haris Group.
Dia hanya perlu membubuhkan sidik jari dan tanda tangan yang sedikit gemetar agar terlihat asli. Setelah cairan ini masuk ke darahnya, dia akan melakukan apapun yang kita perintahkan tanpa sadar. Shinta menyiapkan jarum infus. Aku berontak sekuat tenaga. Borgol itu melukai kulit pergelangan tanganku hingga berdarah. Namun aku tidak peduli. Rasa sakit fisik tidak sebanding dengan kengerian yang mereka rencanakan. Namun, Shinta adalah seorang ahli. Dengan bantuan seorang pria besar yang tadi berjaga, mereka menahan tubuhku agar tidak bergerak. "Jangan sia-siakan tenagamu, Maya," bisik Shinta tepat di telingaku saat ia mencari pembuluh darah di lenganku. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras dari arah luar gedung. Suara seperti ledakan kecil, diikuti bunyi rentetan tembakan. Arlan dan Shinta tersentak. Pria besar yang menahan tubuhku segera mengeluarkan senjata apinya dan berlari menuju pintu. "Apa itu?" Arlan tampak panik. Keangkuhannya mendadak menguap. "Sepertinya ada yang menyerbu tempat ini," teriak Shinta. Pintu ruangan itu terlempar terbuka, bukan oleh anak buah Arlan, melainkan oleh sebuah tabung gas air mata yang meledak, memenuhi ruangan dengan asap putih yang perih. Aku batuk-batuk, mataku terasa seperti terbakar. Dalam kekacauan asap itu, aku mendengar suara perkelahian fisik, teriakan kesakitan dan bunyi benda berat yang jatuh. Seseorang mendekati tempat tidurku. Aku memejamkan mata, mengira itu adalah akhir bagiku. Namun, aku merasakan borgol di tanganku terbuka dengan bunyi klik yang halus. Sesosok pria mengenakan rompi taktis dan masker hitam membantuku duduk. "Ibu Maya, tenanglah. Kami dari tim bantuan khusus Pak Burhan," bisiknya. "Pak Burhan? Pengacara Pak Haris? Bagaimana bisa dia tahu?" Saat asap mulai menipis, aku melihat Arlan dan Shinta sudah tersungkur di lantai dengan tangan terborgol ke belakang. Mereka ditekan ke lantai oleh dua pria tegap lainnya. Di ambang pintu ruangan, berdirilah Pak Hadi. Pria tua itu tidak lagi terlihat takut atau lemah. Ia mengenakan kemeja rapi dan memegang sebuah alat perekam digital. "Maafkan saya atas sandiwara di pasar tadi, Maya. Itu satu-satunya cara untuk memancing kamu membawa ke tempat rahasia ini. Kita butuh bukti fisik tempat ini dan rencana eksekusi mereka secara real time untuk menjerat mereka dengan pasal percobaan pembunuhan." "Jadi, Bapak tidak berkhianat?" tanyaku dengan air mata yang mulai mengalir. "Tidak, Nak. Saya dan Pak Burhan sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian sejak ibumu memberikan kartu memori itu. Ibumu juga aman. Video yang ditunjukkan Shinta tadi adalah rekaman lama yang dimanipulasi. Ibumu sekarang ada di kantor polisi, sedang memberikan kesaksian." Aku menatap Arlan yang sekarang sedang berontak di lantai. Maya, dengarkan aku. Aku melakukannya karena aku mencintaimu. Mereka menjebakku," teriak Arlan putus asa. Aku berdiri dengan kaki yang masih lemas, mendekati Arlan yang sekarang tak berdaya. Aku mengambil jam tangan ayahku dari sakunya. "Kamu benar, Adrian. Mencintaimu adalah kesalahan terbesarmu, tapi belajar dari kesalahan itulah yang akan menghancurkanmu." Pak Burhan masuk ke ruangan, membawa tas kerjanya. "Semuanya sudah berakhir, Maya. Kami sudah menyita semua bukti asli di rumah mewahmu, termasuk laboratorium rahasia Shinta di bawah kliniknya. Haris Group tetap milikmu." Namun, saat polisi hendak membawa Arlan keluar, Arlan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa yang terdengar sangat gila dan penuh kemenangan. "Kalian pikir ini selesai? Pak Burhan, apa kamu sudah memberitahu Maya tentang siapa yang sebenarnya menandatangani perintah untuk memberikan suntikan terakhir pada ayahmu?" Langkah kaki Pak Burhan terhenti, wajahnya mendadak pucat pasi. Aku menoleh ke arah pengacara yang selama ini aku anggap pahlawan itu. "Maksudnya apa, Arlan?" tanyaku dengan suara bergetar. Arlan menatapku dengan seringai iblis. "Tanya pada pengacara kesayanganmu itu, Maya. Tanya padanya, siapa yang paling diuntungkan jika Haris Group jatuh ke tanganku yang bisa dia setir dengan mudah. Tanya padanya, di mana dia berada di malam ayahmu meninggal." Duniaku yang baru saja terasa sedikit berpijak, kini kembali berguncang hebat. Aku menatap punggung Pak Burhan yang mematung di ambang pintu beton itu. Ruangan yang pengap ini mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya menyisakan tawa parau Arlan yang terdengar seperti kutukan. Polisi yang memegangi Arlan sempat ragu sejenak, sementara Pak Hadi menatap Pak Burhan dengan kerutan kening yang dalam. "Pak Burhan?" Suaraku nyaris tak terdengar. Apa yang dia bicarakan? Pak Burhan perlahan memutar tubuhnya. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh wibawa kini tampak menua 10 tahun dalam sekejap. Ia menghela nafas panjang, menatapku dengan mata yang tidak lagi tajam, melainkan penuh dengan kesedihan yang sulit diartikan. "Maya, jangan dengarkan dia. Dia hanya mencoba mengadu domba kita di detik-detik terakhirnya.
ucap Pak Burhan namun suaranya sedikit bergetar. Mengadu domba? Arlan berteriak sambil meronta dalam bergulnya. Buka tas kerjamu, Burhan. Tunjukkan pada Maya surat kesepakatan di bawah map kuning itu. Kesepakatan bahwa setelah aku menguasai Haris Group, aku akan menyerahkan 30% saham kosong kepadamu sebagai biaya tutup mulut atas prosedur medis ayah Maya. Aku melangkah mendekati Pak Burhan. Pak, tolong, katakan padaku itu tidak benar. Pak Burhan tidak menjawab, ia justru menunduk. Pak Hadi yang berada di dekatnya dengan gerakan cepat menyambar tas kerja Pak Burhan. Pak Burhan sempat mencoba menahannya, namun pria-pria dari tim bantuan khusus yang ternyata adalah polisi berpakaian preman segera mengamankan tas tersebut. Pak Hadi membukanya, merogoh bagian paling bawah dan mengeluarkan selembar kertas dengan kop surat kantor hukum Pak Burhan. Mata Pak Hadi membelalak saat membaca isinya. Ia menatap Pak Burhan dengan rasa tidak percaya yang amat sangat. Burhan, kamu benar-benar melakukan ini. Kamu adalah sahabat terbaik Haris. Aku merebut kertas itu. Di sana tertera tanda tangan Pak Burhan dan Arlan bertanggal 2 bulan sebelum ayahku meninggal. Isinya adalah pembagian keuntungan dan skema pengalihan aset yang sangat rinci. Pak Burhan bukan menyelamatkanku. Dia sedang mengamankan investasinya yang terancam karena Arlan mulai bergerak terlalu liar dan serakah. Kenapa, Pak? Tangisku pecah. Ayah sangat mempercayai Anda. Ayahmu tidak sempurna, Maya. Pak Burhan tiba-tiba berteriak, suaranya memenuhi bangsal tua itu. Dia mempekerjakanku selama 30 tahun hanya untuk menutupi semua kecurangannya. Dia tidak pernah memberiku posisi yang layak di perusahaan. Aku hanya pesuruh hukum baginya. Arlan datang menawarkan sesuatu yang adil, sesuatu yang bisa menjamin masa tuaku. Jadi Anda membiarkan mereka menyuntik ayah sampai mati? Aku berteriak di depan wajahnya. Aku tidak tahu Sinta akan memberikan dosis mematikan malam itu. Pak Burhan membela diri dengan wajah merah padam. Rencananya hanya membuat ayahmu tidak berdaya agar dia mau menandatangani surat pensiun dini. Tapi Arlan dan Sinta melampaui batas. Arlan tertawa lagi, tawa yang penuh kemenangan meski dia berada dalam bergulnya. Lihat Maya, di dunia ini tidak ada pahlawan, hanya ada orang serakah yang bertemu dengan orang yang lebih serakah. Situasi menjadi kacau. Kombes Dharma yang baru saja masuk ke ruangan dengan tim berseragam lengkap, segera memerintahkan anak buahnya untuk membergoli Pak Burhan juga. Burhanuddin, Anda juga berada di bawah penahanan atas dugaan konspirasi pembunuhan berencana dan penipuan aset. Aku terduduk lemas di lantai. Di sekelilingku, orang-orang yang kuanggap sebagai pelindung ternyata adalah serigala. Arlan, Sinta, dan Pak Burhan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Pak Hadi, perawat tua yang masih berdiri di sampingku dengan wajah penuh penyesalan. Maya, bangunlah. Pak Hadi membantuku berdiri. Masih ada satu hal yang harus kamu selesaikan. 24 jammu belum berakhir. Kamu harus ke rumah sakit sekarang. Rumah sakit? Untuk apa? Aku sudah sehat. Aku bingung. Bukan untukmu, untuk ibumu. Pak Hadi membisikkan sesuatu yang membuat jantungku seolah berhenti. Arlan tidak berbohong soal video itu sepenuhnya. Ibumu memang tidak diculik, tapi dia mengalami serangan jantung sesaat setelah Arlan membawanya pergi dari rumah kayu itu. Dia sekarang di ruang ICU, dan Arlan memalsukan catatan medis agar tidak ada yang bisa menjenguknya. Aku merasa oksigen di sekelilingku hilang. Ibu? Tanpa menunggu perintah lagi, aku berlari keluar dari gedung tua itu, diikuti oleh Pak Hadi. Kombes Dharma meminjam salah satu mobil patrolinya. Kami melesat membelah jalanan pagi yang mulai padat. Pikiranku hanya tertuju pada satu nama, Ibu, wanita yang sudah mempertaruhkan segalanya untuk memberiku peringatan melalui amplop itu. Setibanya di rumah sakit, aku langsung menuju ruang ICU. Di sana, melalui kaca transparan, aku melihat ibu terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Monitor jantungnya berbunyi, tit, 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 yang lemah. Seorang dokter jaga mendekatiku. Anda keluarga Bu Santi? Maaf, pasien dalam kondisi kritis. Ada sumbatan hebat yang kami curigai disebabkan oleh zat kimia tertentu dalam minumannya. Kami sedang berupaya melakukan detoksifikasi. Zat kimia? Arlan meracuni ibuku juga.
Aku terduduk di kursi tunggu menunduk dengan tangan menutupi wajah. Pengkhianatan ini terlalu dalam. Ayah dibunuh, aku nyaris gila, dan sekarang ibu sekarat. Aku merasa sangat sendirian di dunia ini. Namun di tengah keputusasaan itu, aku merasakan sebuah tangan hangat menyentuh bahuku. Aku mendongak, harapnya itu keajaiban. Itu adalah seorang wanita muda mengenakan jas laboratorium putih, namun wajahnya tampak familiar. "Arini, teman SMA-mu?" ucapnya lembut. Aku mencoba mengingat-ingat. Arini, putri dari Pak Hadi. "Ayahku memberitahuku semuanya," bisik Arini. "Aku bekerja di laboratorium forensik rumah sakit ini. Aku sudah mengambil sampel darah ibumu secara diam-diam sebelum anak buah Arlam menggantinya. Zat yang mereka gunakan pada ibumu sama dengan yang ada di kartu memori ayahmu. Aku punya penawarnya, Maya, tapi kita harus bergerak cepat sebelum Dokter Sinta memiliki akses untuk memerintahkan perawat di sini mengganti infusnya." Aku berdiri dengan sisa kekuatan yang ada. "Lakukan, Arini, tolong selamatkan ibuku." Saat Arini masuk ke dalam ruang ICU dengan dalih pemeriksaan rutin, aku berdiri berjaga di depan pintu. Namun baru beberapa menit berlalu, aku melihat Dokter Sinta berjalan di lorong rumah sakit dengan pengawalan 2 orang pria. Dia belum dipenjara, bagaimana bisa? "Maya, sayang, kamu pikir polisi bisa menahanku begitu saja?" Sinta menyeringai menunjukkan sebuah dokumen. "Aku punya kekebalan diplomatik sebagai konsultan medis internasional dan pengacaraku, bukan Burhan tentu saja, sudah mengeluarkan penangguhan penahanan untukku. Sekarang, minggir dari pintu itu, aku harus merawat ibumu." Sinta melangkah maju dengan jarum suntik tersembunyi di balik telapak tangannya. Dia tidak tahu bahwa Kombes Dharma sedang mengawasinya dari kejauhan, tapi dia juga tidak tahu bahwa aku sudah tidak punya rasa takut lagi. Aku berdiri menghalangi jalan menatap matanya yang dingin. "Langkahi mayatku dulu, Sinta." Koridor rumah sakit yang biasanya tenang kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Dokter Shinta berdiri hanya 1 meter di depanku. Wajahnya yang cantik kini tampak sangat mengerikan dengan sorot mata penuh kebencian. 2 pria berbadan besar di belakangnya bersiap maju, namun mereka ragu karena posisi kami tepat berada di depan kamera pengawas dan beberapa perawat yang melintas. "Maya, jangan menjadi pahlawan di saat yang salah," desis Sinta. "Ibumu itu sudah tidak punya harapan. Memberikannya obat tidur yang lebih kuat adalah tindakan kemanusiaan. Menyingkirlah." "Tindakan kemanusiaan? Kamu menyebut pembunuhan sebagai kemanusiaan?" Suaraku meninggi, memancing perhatian beberapa orang di sekitar. "Kamu membunuh ayahku, kamu mencoba membuatku gila, dan sekarang kamu mengincar ibuku. Kamu bukan dokter, kamu adalah tukang jagal berbaju putih." Sinta memberikan kode pada salah satu anak buahnya. Pria itu maju dan mencengkeram bahuku, mencoba menarikku menjauh dari pintu ICU. Aku merontah, menendang tulang keringnya dengan sisa tenaga yang kupunya. Di saat yang sama, pintu ICU terbuka sedikit. Arini muncul dengan wajah pucat, memberikan isyarat padaku bahwa penawarnya sudah mulai dimasukkan ke dalam selang infus ibu. "Ada apa ini? Tolong jangan membuat keributan di depan ruang kritis." Seorang perawat senior datang mendekat. Sinta segera merubah ekspresinya menjadi sangat profesional. "Suster, ini pasien saya. Putri pasien ini sedang mengalami tekanan mental berat dan mencoba menghalangi tindakan medis darurat. Tolong panggilkan keamanan untuk membawanya ke bagian psikiatri." Suster itu menatapku dengan ragu. Penampilanku yang berantakan, bekas borgol di pergelangan tanganku yang masih memerah, dan mataku yang sembab memang membuat narasi Sinta terdengar masuk akal. "Tidak, suster, dia bohong. Dia yang meracuni ibu saya," teriakku putus asa. "Bawa dia," perintah Sinta pada anak buahnya. Saat tangan pria itu hampir menyeretku, sebuah suara berat dan tegas bergema dari ujung lorong. "Lepaskan dia sekarang juga." Kombes Dharma berjalan cepat bersama sepasang polisi berseragam. Di sampingnya, seorang pria muda berkacamata dengan tas jinjing hitam ikut melangkah. Dia adalah asisten dari laboratorium pusat. "Dokter Shinta, penangguhan penahanan Anda baru saja dibatalkan 1 menit yang lalu setelah kami menemukan bukti baru di laboratorium rahasia Anda. Cairan yang Anda pegang di saku jas Anda itu adalah zat yang sama dengan yang ditemukan di tubuh almarhum Pak Haris," ujar Kombes Dharma sambil menunjuk saku jas Sinta. Sinta membeku, wajahnya yang tadinya penuh kemenangan mendadak pucat pasi. Ia mencoba merogoh sakunya, mungkin untuk membuang barang bukti itu.
Namun Kombes Dharma jauh lebih cepat. Polisi segera meringkus kedua anak buahnya dan memborgol Sinta tepat di depan pintu ICU. "Ini belum selesai, Maya. Kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang sebenarnya terkubur di bawah Haris Group," teriak Sinta saat ia diseret menjauh. Aku tidak memedulikan teriakannya. Aku segera masuk ke dalam ruang ICU. Arini sedang memantau monitor jantung ibu. Keajaiban terjadi. Garis yang tadinya naik turun dengan lemah dan tidak beraturan, kini mulai membentuk pola yang lebih stabil dan kuat. Tit, tit, tit. Suaranya terdengar seperti simfoni kehidupan bagiku. Zat detoksifikasinya bekerja, Maya. Arini tersenyum tipis, menyeka keringat di keningnya. Ibumu wanita yang kuat, tubuhnya melawan racun itu dengan luar biasa. Aku duduk di samping tempat tidur ibu, menggenggam tangannya yang mulai terasa hangat. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena lega. Selama berjam-jam aku hanya duduk di sana, menatap wajah ibu yang tenang. Pak Hadi datang beberapa saat kemudian, membawa kabar bahwa Pak Burhan telah menyerahkan semua aset yang ia sembunyikan demi mendapatkan keringanan hukuman. Sekitar pukul 4 sore, tepat 24 jam setelah bisikan ibu di teras rumah kayu itu, kelopak mata ibu bergerak perlahan. Aku menahan nafas. Pelan, sangat pelan, ibu membuka matanya. Ia berkedip beberapa kali, mencoba menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya ruangan. Mah, Maya. Suaranya sangat lemah, hampir seperti hembusan angin. "Iya, Bu, ini Maya. Maya di sini." Aku mencium tangannya berkali-kali. Ibu mencoba tersenyum, meski sudut bibirnya masih kaku. Ia menatapku dengan binar mata yang jernih, binar yang selama ini hilang karena tekanan Arlan. Ia menarik nafas panjang, lalu memberi isyarat padaku untuk mendekatkan telinganya ke bibirnya. "Maya, di bawah rumah kayu ada kotak ayahmu, bukan saham, tapi kebenaran tentang siapa kamu sebenarnya." Aku mengerutkan kening. "Rumah kayu ibu? Kotak apa, Bu?" "Kebenaran tentang siapa kamu sebenarnya." Setelah mengatakan itu, ibu kembali memejamkan mata, namun kali ini ia tertidur dengan nafas yang teratur dan tenang. "Kebenaran tentang siapa aku sebenarnya?" Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Bukankah aku putri Pak Haris? Apa yang sebenarnya disembunyikan ayah selain harta dan perusahaan? Aku menatap Pak Hadi yang berdiri di belakangku. Pak Hadi tampak terkejut mendengar bisikan ibu. Ia seolah mengetahui sesuatu yang selama ini ia tutup rapat-rapat demi keamanan keluargaku. "Pak Hadi, apa yang ibu maksud?" tanyaku menuntut. Pak Hadi menghela nafas panjang. "Ada satu bagian dari sejarah Haris Group yang tidak pernah dicatat oleh sejarah resmi. Ayahmu, Pak Haris dan ayah Adrian, pria yang bunuh diri itu, dulu bukan hanya saingan bisnis. Mereka adalah saudara tiri yang berselisih tentang hak waris kakekmu." Aku terperangah. Jadi Arlan, Adrian, adalah sepupuku. "Tapi lebih dari itu, Maya," kata Pak Hadi dengan suara rendah. "Adrian tidak tahu satu fakta yang ayahmu sembunyikan selama 20 tahun. Ia pikir ayahmu mencuri perusahaannya. Padahal perusahaan itu adalah milik ayahmu sejak awal, dan ayahnya Adrianlah yang mencoba merampasnya dengan cara yang kotor. Kotak di bawah rumah kayu itu berisi bukti otentik yang akan menghancurkan alasan Adrian untuk balas dendam." Aku segera berdiri, lelahku mendadak hilang. Aku harus menemukan kotak itu. Aku harus memastikan bahwa ketika Adrian membusuk di penjara, dia tahu bahwa dendam yang ia pupuk selama 20 tahun adalah sebuah kesia-siaan yang tragis. Setelah memastikan ibu dalam kondisi stabil di bawah penjagaan ketat Arini dan kepolisian, aku memacu mobil pinjaman menuju rumah kayu di pinggiran kota. Malam kembali jatuh, namun kali ini kegelapan tidak terasa mengancam. Fajar yang kualami di rumah sakit tadi pagi telah memberikan kekuatan baru. Di kursi samping, Pak Hadi duduk terdiam, matanya menatap kosong kejalanan. Ia adalah saksi bisu dari drama 2 generasi yang hampir menghancurkan hidupku. Kami sampai di rumah kayu ibu saat jam menunjukkan pukul 10 malam. Garis polisi masih terpasang di pagar depan akibat keributan yang terjadi saat penangkapan anak buah Arlan sebelumnya. Aku menerobos garis itu, melangkah masuk ke dalam rumah yang kini terasa sangat sunyi dan berantakan. Bau minyak kayu putih ibu masih tertinggal, bercampur dengan aroma debu yang terangkat akibat penggeledahan. "Di mana ibu menyimpannya, Pak?" tanyaku sambil menyapu pandangan ke lantai kayu yang kusam. Pak Hadi berjalan menuju sudut ruangan, tepat di bawah lemari pajangan tua yang berisi piring-piring keramik retak.
Ia berlutut, meraba sambungan kayu di lantai. Haris selalu bilang, jika dunia menjadi terlalu bising, kebenaran akan selalu ada di bawah kaki kita, gumamnya. Dengan sebuah obeng kecil yang ia bawa, Pak Hadi mencongkel sebilah papan kayu yang ternyata tidak terpaku permanen. Di bawahnya, tertimbun dalam tanah yang kering, terdapat sebuah kotak besi kecil dengan lambang perusahaan kakekku yang sudah kuno. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Kotak itu tidak dikunci. Begitu tutupnya terbuka, aroma kertas tua menyeruak. Di dalamnya terdapat sebuah map kulit hitam, beberapa lembar foto hitam putih, dan sebuah surat bersegel lilin merah. Aku membuka surat itu terlebih dahulu. Tulisan tangan ayahku yang tegas namun penuh kasih menyapaku. Untuk putriku Maya, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah gagal melindungimu dari bayang-bayang masa lalu. Maafkan ayahmu yang pengecut ini. Aku menghabiskan seluruh hidupku untuk menyembunyikan kebenaran ini. Berpikir bahwa diam adalah cara terbaik untuk menjagamu tetap aman. Namun aku sadar, kebohongan yang terkubur hanya akan tumbuh menjadi akar yang merusak. Aku terus membaca dengan mata berkaca-kaca. Surat itu menjelaskan segalanya. Ayah Adrian, pria yang kusebut sebagai suamiku Arlan, ternyata adalah saudara tiri ayahku dari pernikahan kakek yang tidak diakui secara resmi. Namun yang mengejutkan adalah fakta bahwa kakekku sebenarnya telah mewariskan seluruh tanah dan modal awal perusahaan kepada ayahku, Haris. Ayah Adrian lah yang mencoba memalsukan dokumen waris dan mencoba membakar kantor pertama mereka untuk memusnahkan bukti kepemilikan ayahku. Ayahku karena rasa sayangnya pada saudara tirinya, memilih untuk tidak memenjarakannya. Ia membiarkan ayahnya Adrian bangkrut sendiri karena keserakahannya sendiri. Namun ia diam-diam membiayai sekolah Adrian hingga dewasa tanpa memberitahu identitasnya. Ayah ingin Adrian tumbuh tanpa beban dendam. Jadi Arlan, Adrian, dia mendapatkan semua fasilitas pendidikannya dari beasiswa anonim yang dikirim ayahku. Tanyaku pada Pak Hadi. Benar Maya, Pak Haris ingin Adrian memiliki masa depan yang bersih. Tapi Adrian salah paham, dia mengira ayahnya hancur karena dicurangi Pak Haris. Padahal ayahnya hancur karena mencoba mencurangi Pak Haris. Dan pengacara Burhan, dia tahu semua ini. Dia memanipulasi Adrian, memupuk dendam di hati pemuda itu agar Adrian mau bekerja sama untuk menggulingkan ayahmu. Burhan adalah dalang yang sebenarnya. Dia yang mempertemukan kalian, mengatur agar kalian menikah dan memastikan Adrian tetap membenci keluarga ini. Aku menutup kotak itu. Semua potongan teka-teki kini lengkap. Arlan atau Adrian hanyalah bidak catur yang terluka, sementara Pak Burhan dan Shinta adalah pemain yang menggerakkannya. Namun Adrian tetap bersalah karena ia memilih untuk mengikuti jalan kegerapan itu. Keesokan harinya, aku mendatangi gedung Haris Group untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkan manajemen sementara kepada tim audit independen. Aku berdiri di podium ruang konferensi pers yang sudah dipadati wartawan. Di depan kamera, aku membongkar semuanya. Aku menunjukkan dokumen asli dari kotak besi tersebut, rekaman medis ayah dan bukti konspirasi Pak Burhan. Haris Group bukan sekedar tumpukan aset, ucapku dengan suara lantang ke arah mikrofon. Perusahaan ini dibangun di atas keadilan yang disalahpahami. Hari ini, saya menyatakan bahwa seluruh saham yang dicuri oleh Arlan melalui dokumen palsu akan ditarik kembali. Saya juga mengumumkan bahwa Haris Group akan mendirikan yayasan rehabilitasi bagi korban malpraktik medis dan penipuan korporasi. Setelah konferensi pers, Kombes Dharma mengizinkanku untuk bertemu Adrian di ruang tahanan sebelum dia dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan maksimum. Ia duduk di sana, mengenakan rompi tahanan oranye, wajahnya tampak hancur. Tidak ada lagi sisa-sisa pria cantik yang memikatku dulu. Aku meletakkan surat ayahku di atas meja kaca yang membatasi kami. Bacalah Adrian, agar kamu tahu bahwa pria yang kamu bunuh adalah pria yang membayari seluruh biaya hidupmu sejak kecil agar kamu tidak berakhir seperti ayahmu. Adrian membaca surat itu dengan tangan gemetar. Begitu sampai ke baris terakhir, ia menjerit. Sebuah teriakan panjang yang penuh penyesalan, amarah, dan keputusasaan. Ia menangis tersedu-sedu, membenturkan kepalanya ke meja. Kenapa? Kenapa dia tidak mengatakannya padaku? Karena dia mencintaimu sebagai saudara, meski kamu tidak pernah mengetahuinya.
Jawabku dingin. Aku berdiri, mengambil jam tangan ayah dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. 1 bulan kemudian, ibu sudah kembali ke rumah kayu. Dia menolak tinggal di apartemen mewah yang kubelikan. Dia bilang aroma tanah dan kayu adalah obat terbaik bagi jiwanya. Kita duduk di teras sore itu, menyisap teh melati yang harum. Tubuh ibu masih sedikit lemah, namun matanya sudah kembali bersinar. Haris Group kini dipimpin oleh manajer profesional yang jujur di bawah pengawasanku. Pak Burhan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Dr. Shinta dipenjara seumur hidup setelah terbukti melakukan malpraktik pada lebih dari 10 pasien kaya lainnya. Adrian, dia mengalami gangguan jiwa di dalam penjara. Sebuah ironi yang mengerikan, karena itulah nasib yang ia rencanakan untukku. Aku menarik napas panjang, menikmati udara sore yang bebas dari rasa takut. Bisikan ibu tentang 24 jam itu benar-benar telah mengubah segalanya. Itu bukan sekedar peringatan untuk berkemas, tapi peringatan untuk bangun dari mimpi buruk yang panjang. "Apa yang kamu pikirkan, Maya?" tanya ibu sambil membelai rambutku. "Aku berpikir tentang waktu, Bu," jawabku pelan. Dulu aku merasa 24 jam adalah waktu yang sangat singkat untuk menyelamatkan hidupku. Tapi ternyata di tangan orang yang tepat, 24 jam sudah cukup untuk meruntuhkan kebohongan yang dibangun selama 20 tahun. Ibu tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Di bawah sinar matahari terbenam yang berwarna keemasan, aku tahu bahwa badai benar-benar telah berlalu. Aku telah menghilangkan ayahku, aku telah menghilangkan cintaku yang palsu, tapi aku telah menemukan diriku yang sebenarnya, wanita yang tidak akan pernah lagi bisa dijinakan oleh racun atau kebohongan. Warisan ayahku yang sesungguhnya bukanlah gedung pencakar langit atau angka di rekening bank. Warisanku adalah kebenaran, keberanian, dan kesempatan untuk menulis ulang bab selanjutnya dalam hidupku dengan tinta yang murni. Aku berdiri, menatap langit luas. Waktuku baru saja mulai.